Pulau Antel saksi kekejaman kerja paksa Jepang. Pulau Hashima bukanlah tempat wisata yang biasa di negara Jepang. Hanya yang bernyali besar saja yang boleh datang ke pulau ini. Pulau yang dianggap angker ini berjarak 15 km dari kota Nagasaki, dengan luas pulau sekitar 6,3 hektar. Secara kasat mata, pulau ini terlihat kumuh dan sangat berantakan. Walaupun nampak cukup banyak bangunan tinggi di pulau ini, namun faktanya di masa sekarang tak ada satupun manusia yang menghuni pulau mati ini. Pulau Hashima juga dikenal dengan nama Gunkanjima yang berarti pulau kapal perang. Nama itu diberikan karena bentuk pulau ini menyerupai kapal perang. Terdapat bangunan dinding beton yang mengitari pulau ini yang berfungsi untuk melindungi Pulau Hashima dari kerasnya ombak laut dan badai yang sering melanda area tersebut. Namun dinding-dinding penghalang ini semakin memperkuat kesan tertutup dan terisolasinya Pulau Hashima. Pulau Hashima merupakan salah satu tempat pertama di Jepang yang menggunakan konstruksi beton bertulang dalam skala besar, terutama setelah terjadinya badai kuat pada tahun 1920 yang merusak banyak bangunan kayu di pulau ini. Gedung-gedung apartemen bertingkat juga dibangun untuk menampung para pekerja dengan gaya brutalis yang lebih menonjolkan fungsi daripada estetika. Pulau ini dulunya merupakan pulau yang padat penduduk karena menjadi pusat pertambangan batu bara terbesar di Jepang yang dikelola oleh perusahaan Mitsubishi. Di mana pada awal abad ke-20, Pulau Hashima berkembang pesat setelah Mitsubishi membeli pulau ini pada tahun 1890 untuk menjadikan pulau ini sebagai lokasi tambang batu bara bawah laut. Seiring meningkatnya kebutuhan batu bara, pulau ini menjadi tempat hunian ribuan pekerja tambang dan para keluarganya yang membuat populasi di pulau ini meningkat pesat. Kepadatan populasi di pulau ini mencapai titik tertingginya pada tahun 1959, dengan total populasi penduduknya mencapai sekitar 5.259 penduduk, yang menjadikannya salah satu tempat dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia pada saat itu. Selain karena tak berpenghuni, Pulau Hashima juga terkenal menyeramkan karena kisah yang pernah terjadi di pulau ini. Kabarnya sebelum dan selama Perang Dunia Kedua berlangsung, kerja paksa terjadi di pulau tambang ini. Selama periode tersebut, Pulau Hashima menjadi salah satu tempat yang paling dikenal dengan eksploitasi tenaga kerja paksa, terutama para pekerja dari Korea dan Tiongkok. Para pekerja paksa ini direkrut secara paksa oleh pasukan militer, dikirim ke pulau ini untuk bekerja di tambang batu bara bawah laut. Mereka bekerja selama berjam-jam di bawah tanah dalam terowongan yang sempit dan berbahaya, tanpa peralatan dan perlindungan keselamatan yang memadai. Hak-hak dasar mereka diabaikan, tidak diberi upah yang layak, dan juga tidak mendapatkan perawatan medis yang baik. Yang lebih mengenaskannya lagi, banyak dari mereka yang jatuh sakit atau meninggal akibat kelelahan, kelaparan, atau kecelakaan di tempat kerja. Ketika Pulau Hashima dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2015, kontroversi terjadi di kalangan masyarakat dunia terkait status tersebut, terutama dari negara Korea Selatan dan Tiongkok, di mana kedua negara ini menuntut agar Jepang mengakui sejarah kelam kerja paksa yang terjadi di pulau tersebut. Hingga saat ini, pulau menyeramkan ini masih tegak berdiri. Semak belukar menggerogoti tembok bangunannya bersama dengan kisah misteri yang terus menyelimutinya, mulai dari cerita hantu pekerja yang meninggal hingga adanya hewan buas yang mengintai. Tapi bukan hal itu saja yang membuat Pulau Hashima mengerikan. Menurut para ahli, fondasi pulau ini sudah tua dan rapuh, sehingga sangat rawan sekali untuk runtuh. Pulau Hashima adalah bukti nyata tentang bagaimana suatu tempat yang pernah menjadi pusat kegiatan industri yang ramai, kini menjadi sebuah pulau yang sepi dan ditinggalkan. Bagi banyak orang, Pulau Hashima bukan hanya simbol dari kemajuan industri Jepang, tetapi juga sebuah monumen dari penderitaan yang dialami oleh ribuan pekerja paksa, yang menyimpan jejak sejarah yang penuh luka bagi para korbannya.
Oke sahabat, sekian dulu penjelasan saya tentang salah satu jejak sejarah yang cukup menyeramkan dan kontroversial ini. Akhir kata dari saya, salam sehat, salam hormat, dan salam bahagia.